Sobat calon guru semuanya, sebenarnya dari Kementerian Agama telah memberikan pengumuman terkait tentang pendaftaran P3K Kemenak 2024. Yang mana menurut jadwalnya di sini untuk pendaftaran seleksi dilaksanakan tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2024. Nah, bagi teman-teman yang tentunya di sini ingin melakukan pendaftaran Kemenak, ketika kita sudah buat akun, kemudian kita berniat login dan juga memilih formasi, ternyata ketika kita memilih jenis seleksi P3K teknis, kemudian instansi yang kita pilih yaitu Kementerian Agama ini belum bisa dipilih. Artinya kita belum bisa melanjutkan pendaftaran karena tidak bisa memilih formasi P3K Kemenak 2024. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa penyebab tidak bisa pilih formasi P3K Kemenak 2024. Sekaligus juga teman-teman nanti silakan dicatat untuk tanggal memilih formasi P3K Kemenak 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, di sini 2 hari yang lalu ya, ini dari BKN telah memberikan pengumuman terkait tentang penyesuaian pendaftaran periode 1 seleksi P3K khusus Kemenak 2024. Yang mana di sini dilaksanakan tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2024. Kemudian ketika kita berkunjung ke Instagram resminya dari Kementerian Agama, di sini juga telah disampaikan bahwasannya pendaftaran seleksi calon P3K Kemenak tahap 1 ini dibuka ya, yaitu tanggal 21 Oktober tahun 2024 dan nanti akan ditutup tanggal 4 November teman-teman. Namun tentunya di sini setelah kita mengetahui informasi bahwa pendaftaran P3K Kemenak dibuka, kita membuat akun sudah, kemudian ketika kita login mau melanjutkan pendaftaran dan memilih formasi Kemenak, tepatnya di bagian memilih formasi, di sini kita sudah P3K teknis nih. Kemudian kita pilih instansi, di sini kita belum menemukan, yaitu untuk agama ya. Termasuk juga Kementerian Agama juga belum muncul. Artinya kalau misalkan di sini belum ada, ini kita nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran yang P3K Kemenak. Nah, kira-kira apakah penyebabnya pendaftaran P3K Kemenak di sini memilih formasi kok belum bisa dibuka, padahal pendaftaran sudah dimulai? Seperti yang kita kutip dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwasanya pendaftaran seleksi P3K Kemenak tahap 1 dibuka tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian untuk kriteria honorer yang bisa mendaftar ini adalah yang pertama XTHK 2 terdaftar di database BKN, dan yang kedua inilah tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga sudah melakukan pemutakhiran data, yaitu non ASN di Kementerian Agama ya. Dan selanjutnya di sini untuk pendaftaran tahap 1 ini adalah nanti formasinya ada 89.781 formasi, yaitu untuk THK 2 dan juga non ASN yang ada di database BKN. Nah, selanjutnya terkait tentang pertanyaan teman-teman, yang mana di sini teman-teman mulai dari tanggal 21 ya. Mulai dari tanggal 21 teman-teman sudah bisa nih untuk membuat akun SSCASN. Inilah untuk tahapan, yaitu mulai kemarin tanggal 21 teman-teman diminta untuk melakukan pembuatan akun SSCASN. Tutorialnya sudah kita berikan nih pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah itu terkait tentang kita belum bisa memilih formasi, itu jawabannya ada di sini ya. Yaitu setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun, para pelamar bisa memilih formasi. Nah, kita bisa memilih jenis formasi. Kemudian untuk proses pemilihan formasi ini bisa dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2024. Ini jelas Kang Denny. Jadi pertanyaan dari teman-teman ini sekarang sudah terjawab, mengapa kita belum bisa memilih formasi, dikarenakan memang jadwal untuk pemilihan formasi setelah mendaftar jenis seleksi itu adalah proses pemilihan formasi nanti dijadwalkan mulai tanggal 25 Oktober 2024. Nah, tentunya untuk saat ini teman-teman ketika belum bisa memilih formasi, pastikan sudah membuat akun SSCASN ya. Untuk nanti kita memilih formasi itulah tanggal 25 Oktober 2024. Dan berikutnya terkait tentang tata cara, di sini teman-teman ada 2 ya, yaitu yang pertama adalah tata cara untuk membuat akun SSCASN. Nah, di sini tata cara pendaftaran akun SSCASN ini sama halnya dengan video tutorial yang sering saya berikan. Ini adalah kita mulai dari memasukkan NIK, nomor KK dan lain sebagainya. Kita mengisi identitas, kemudian kita upload KTP dan juga melakukan swafoto. Setelah itu kita pengecekan ulang data, dan yang terakhir inilah kita mencetak kartu informasi akun. Nah, kemudian di sini bedanya untuk P3K Kemenak dengan P3K yang lainnya itu adalah pada poin memilih jenis seleksi dan juga formasi.
Nah, di sini teman-teman, yaitu untuk teman-teman yang pendaftar P3K Kemenak ya, yaitu di sini setelah kita membuat akun SSCSN, maka di sini pelamar diminta untuk memastikan ya. Jadi pelamar memastikan formasi yang akan dilamar ini melalui laman pdm-non-asn.kemenak.go.id. Jadi di sini sepertinya tidak menggunakan yaitu database PKN yang ada di SSCSN ya, namun kita nanti menggunakan di PDM, pemutakhiran data mandiri yang kemarin. Dan juga di sini nanti teman-teman setelah mengecek formasi melalui PDM non ASN, berikutnya nanti diminta untuk mencetak dokumen asli pengecekan formasi. Yang mana untuk dokumen asli pengecekan formasi ini nanti akan diupload ya, diupload di SSCSN. Nah, selanjutnya pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman sscsnbkn.go.id dengan menggunakan nick dan juga password. Kemudian pelamar melengkapi data diri. Ini adalah pengisian biodata ya, pengisian biodata di SSCSN. Ini adalah jika kalian penyandang disabilitas, nanti ada persyaratan tambahan yaitu link video singkat. Nah, kemudian kalian memilih yaitu mengklik yaitu pilihan jenis seleksinya P3K. Nah, ini nanti kita pilih P3K. Kemudian berikutnya pelamar memilih instansi yaitu Kementerian Agama. Jadi P3K teknis, kemudian kalian memilih yaitu Kementerian Agama. Untuk yang saat ini belum bisa kita klik ya. Karena apa? Karena dibukanya nanti tanggal 25 Oktober teman-teman. Nah, setelah teman-teman di sini memilih yaitu instansinya Kementerian Agama, dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan formasi. Nah, berdasarkan pencetakan dokumen hasil pengecekan formasi sebagaimana pada huruf B, yaitu yang ada di sini. Ini ya. Jadi kalau misalkan P3K yang lainnya itu adalah khusus, maka di sini nanti tampilnya seperti apa ya, kita tunggu nanti tanggal 25. Yang jelas untuk kita mendaftar formasi, memilih formasi nanti harus disesuaikan dengan pengecekan formasi ya. Ini kita lanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan berdasarkan dari pencetakan dokumen hasil pengecekan formasi tadi. Kemudian kita mengisi pendidikan, kemudian jabatan yang dilamar, lokasi formasi, lokasi tes, serta mengisi nama sekolah ya atau perguruan tinggi sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus dan sebagainya. Kemudian pelamar mengisi riwayat pekerjaan ya. Nah, ini riwayat pekerjaan ini harus relevan ya. Nah, kemudian berikutnya kita mengunggah yaitu dokumen persyaratan. Nah, yang diunggah ini adalah yang pertama ada pas foto terbaru ya, latar belakang merah. Kemudian ada KTP asli, kemudian surat lamaran ini sesuai dengan format yang diberikan dari instansi Kementerian Agama. Kemudian di sini ijazah asli yaitu sesuai dengan ketentuan, kemudian transkrip, kemudian surat pernyataan yang ditandatangani, kemudian bukti akreditasi perguruan tinggi. Nah, sepertinya untuk Kemenak ini berbeda dengan P3K pada umumnya yang kemarin, yang mana di sini seperti nanti akan diminta yaitu bukti akreditasi ya, yaitu akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi. Nah, berkaca pada pendaftaran CPNS Kemenak kemarin, itu adalah kalau misalkan di sini ada kata-kata akreditasi perguruan tinggi dan atau prodi, ini teman-teman yang diutamakan itu adalah akreditasi program studinya. Nah, kalau misalkan hanya perguruan tinggi, pengalaman kemarin itulah nggak lulus ya, karena yang paling penting itulah yang prodinya. Kalau misalkan di sini nanti adanya prodi ya itu aja. Kalau misalkan ada perguruan tinggi dan prodi, maka semua ini digabung ya. Kalau misalkan hanya perguruan tinggi ya di sini nanti sepertinya TMS ya, karena prodi ini yang sangat penting. Kemudian kita upload juga yaitu dokumen hasil pengecekan formasi yang diunduh dari PDM non-ASN kemenak.go.id. Nah, itu jadi nanti teman-teman mendaftar formasi itu mulai dari tanggal 25 ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.